Ya, di dalam kitab tarbiyah Rasulullah itu ada beberapa hal yang perlu dipahami sebagai seorang anak didik. Yang pertama, ya, persiapan jasmani dan rohani. Ya, maka kita lihat di situ di dalam hadis itu kan sahabat juga mengungkapkan dengan ya riwayat yang masyhur itu, ya, Jibril datang dengan pakaian serba putih bersih. Artinya bahwa begitulah kondisi anak didik itu ya, kalau mau belajar itu ya bersih, ya pakaian, ya keberadaannya. Seperti kami tidak melihat dia orang yang musafir dari kejauhan, tidak melekat sedikit pun debu. Ya namanya malaikat, tapi paling tidak kan bagi kita ya kalau pakaian itu bersih enak ya. Cuma kalau cobalah pakaian yang dipakai dah 2-3 hari yang lalu itu juga kan dia sendiri aja pun gerah sebenarnya. Bagaimana dia mau menerima keberadaan ilmu itu? Jadi memang mengganti pakaian ya agak fresh, dia tidak ada gangguan. Kita saja pun kalau baju yang sudah bekas kita pakai lagi, ada ketidaknyamanan sebenarnya yang kita rasakan itu. Inilah salah satu contoh. Kemudian apalagi rohani, dia memang siap betul pada saat itu untuk menerima ilmu dengan kondisi yang tenang. Nah, inilah hal yang perlu dipahami. Jadi maka kalau keadaannya sakit, tidak nyaman, itu jangan dipaksakan ya. Kita kadang-kadang orang tua ini anak sakit sikit, alah sikit aja dah, belajar aja lah. Dia sendiri aja pun sudah tidak nyaman pada sisi badaniah dia kan, sudah tidak tenang dia pada kondisi yang ada. Bagaimana dia mau menikmati ilmu itu? Kau ini alasan kau aja, malas sekali kau jadi orang, banyak kali ini. Ya memangnya harusnya diperhatikan secara maksimal. Ini kalau kita orang tua itu ya keadaan jasmani dan rohani anak itu memang perlu diketahui, dan bagi guru juga begitu ya. Ditengok ini anak biasa tersenyum, cerah ya, indah, fresh, ini kok agak baju bersih tapi agak loyo, ini ada apa masalahnya? Nah itu harus diperhatikan. Kita kadang-kadang lewat aja, nggak peduli ya, ajari aja begitu. Ketika anak ini ditanya dia ngelantur dan sebagainya, kau ini kemana pikiran kau? Nah inilah kadang-kadang ya kalau tidak memahami itu, terakhir memang anak makin tertekan, kita pun kesal ya. Kenapa? Karena ketidaktahuan ini yang harus menjadi satu perhatian khusus ya. Ya kadang-kadang kita sedih, akhirnya anak tuh pulang bukan makin sehat ya, sakitnya makin bertambah. Kenapa? Ada tekanan lagi di sana itu. Inilah hal yang pertama. Jadi bagi anak-anak didik ya, itu pada dasarnya perlu memperhatikan kesiapan jasmani dan rohani. Yang kedua yakni memilih waktu yang cocok. Nah kembali yaitu ada kesamaan, gurunya pas memang mengajar, kondisinya pun memang fresh, memungkinkan, dan anak juga begitu, waktunya memang lagi pikirannya itu lagi cerah, lagi memang naik, meningkat. Itulah makanya kalau dilihat waktu duha sampai menjelang siang itu waktu yang ideal sebenarnya bagi anak-anak dan bagi kita juga sebenarnya ya. Apalagi kalau kita mungkin yang bekerja, disitulah masa memang posisi badaniah kita itu enak untuk melakukan kegiatan dan menerima apapun. Nah termasuk juga anak didik, sebetulnya tidak ada bedanya ya, waktu itu sangat perlu. Jadi jangan dia sudah lelah sekali itu dipaksakan. Nah ini ya yang kadang-kadang syukurnya kita umat Islam ini ada waktu yang bikin fresh kembali, itulah sholat ya. Makanya sholat fresh lagi, dia udah belajar lagi. Dan itu sekarang diterapkan di salah satu lembaga pendidikan internasional yang dibuat oleh Turki ya, pendidikan gaya Turki itu sekarang masuk di beberapa daerah di negeri kita ya, termasuk di Aceh satu ya, dibangun orang itu, di Jawa itu malah itu di daerah Jawa Tengah ada di dekat kaki gunung, sekolahnya bagus ya. Asal waktu senggang sholat, baca Quran dulu, belajar lagi, udah masuk sholat ya, istirahatnya sholat itu, baca Quran, masuk lagi. Alhamdulillah ya. Dan itu di Turki ternyata menjadi satu rutinitas. Jadi mereka tuh difreshkan kembali dengan sholat dan baca Qurannya itu. Nah kita ini kan nggak ada ya.
Kadang-kadang udahlah, habis itu jajan tak kemana-mana, anaknya pun tidak didisiplinkan dengan nilai sholat. Kenapa? Waktu-waktu yang ada itu malah banyak terbuang dengan percuma. Di situ salah satu kerusakan yang timbul ya. Nah, maka itu memilih waktu yang cocok adalah hal yang harus diperhatikan bagi murid dan guru juga. Kemudian yang ketiga, memilih posisi yang dekat dengan pendidik. Nah, ini anak yang baik begitu ya. Seorang anak didik itu ya, supaya jelas ilmu itu dapat, maunya dekat dia. Kalau digambarkan Jibril tadi, dia meletakkan lututnya di lutut Rasulullah, ya dia berhadapan, maka dia tanya langsung. Itu jelas, dia menanya jelas, mendengar jawaban pun jelas. Yang dia tanya ya apa bermanfaat, nanti kedepannya kita akan bicarakan itu. Dan dia dapat jawaban pun asli, kan artinya apa? Bulat langsung dari ibaratnya itu tak ada lagi jarak antara dia dengan gurunya itu untuk menerima ilmu. Inilah sebetulnya yang juga menjadi satu perhatian. Jadi kita memang sekarang ini ada satu kendala ya, apalagi masuk kelas, gurunya di depan, murid 40-an ya, beradu ke belakang. Apa nggak kacau lah, kita bilang beradu ke belakang, di belakang bisa ribut, bisa apa, penyakit ya. Ini satu penyakit sebetulnya harus diapakan. Jadi bagaimana ya, makanya kalau orang dulu itu ada duduk melingkar ya, langsung dekat gurunya itu, langsung bertatapan. Kalau kita ini duduknya baris, kita bilang ini entah gaya apa, wallahu a'lam, kita juga tidak tahu. Mungkin ada satu hal yang perlu juga diperbaiki atau apa istilah sekarang ini, diposisikan yang benar itu. Tapi yang jelas itu harus apa ya, kenapa? Karena murid itu harus langsung mendengar. Kalau tidak, bayangkan aja lah, kalau ada di belakang dia, sedikit aja dia tinggal lepas dari cakap gurunya, udah tidurlah dia tuh. Karena ilmu ini kan berkait ya, manakala putus di tengah, itu untuk menyambungnya lagi apa yang disampaikan itu berat. Itulah yang kadang-kadang salah tanggapan, salah jawaban dan sebagainya, timbul konflik. Guru nggak senang, macamnya dia main-main, dia pun karena agak kejauhan tak pala dengar. Akhirnya apa? Timbul miskomunikasi, misunderstand ya, artinya tidak paham. Nah, inilah hal-hal yang perlu. Jadi murid yang baik itu dia dekat dengan gurunya, artinya memang dia dapat betul apa yang diungkapkan guru itu. Ini yang harus menjadi satu perhatian ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah sikap duduk ya, karena duduk ini juga mempengaruhi. Ternyata dari sisi kesehatan duduk itu juga ya punya pengaruh. Kita aja lah kalau duduk itu nggak enak, timbul kebas, timbul apa kan begitu ya. Kalau di kursi apa yang tidak nyaman, biasanya kalau dia terjepit urat saraf kita yang ada di kaki, apalagi seperti kursinya keras. Makanya di luar negeri itu kursinya kenapa lembut-lembut, karena tidak akan menekan. Kita ini kan di Indonesia ini nggak tahu ya, hampir sekolah itu kursinya itu kursi kayu, pojoknya itu kan keras ya. Duduk ya, maafnya itu bokong kita ini sakit ya, lama-lama kan nggak nyaman dia. Kemudian ujung dekat antara paha sama lutut pas di apanya itu kan, sendinya itu. Nah, inilah kalau kita lihat, maka kadang anak tuh kalau nggak nyaman kan perlu geser, gelisah. Oh, ini apa ini kok gelisah? Nah, itu timbul sebenarnya nggak nyaman. Jadi orang-orang di luar negeri itu cenderung kita lihat itu tempat duduknya dibikin yang nyaman. Nyaman tempat duduk tuh, enak, lembut, nggak ada problem. Sekali dia tuh duduk lama, dia baru berkisar ya, bergeser. Jadi posisi duduk juga mempengaruhi sebenarnya pada nilai kita tuh belajar. Ini yang kadang tidak sampai sejauh itu dipikirkan. Yang penting masuk ya, nanti bayar uang kursi ya, bayar tinggi-tinggi supaya masuk sekolah favorit. Bukan urusan favoritnya. Ini kadang-kadang sekolah favorit dikejar, bayar uang kursi, kursinya kayak gitu keras, nauzubillah kita bilang. Ya gimana? Ini kadang-kadang dari segi kejiwaan dan kesehatan tidak dipantau sampai sejauh itu ya. Inilah hal-hal yang kadang saya pun tidak memahami, tidak ngerti sekali bagaimana sebetulnya teknis. Oh, kalau mau sekolah apalah ya, sekolah yang mahal itu yang ini ya, itu pun orang ngertinya. Jadi makanya kenapa kadang-kadang di bimbingan studi itu ya, bimbingan tes itu ya, orang bisa
mendapatkan keilmuan, karena memang ruangannya diletakkan bagus, tempat duduknya pun, kursinya pun bagus, ya orang nyaman, ya orang menikmati. Jadi makanya posisi duduk jangan anggap sepele, karena itu mempengaruhi. Nah selanjutnya yang kelima adalah akurasi susunan pertanyaan. Jadi murid itu memang namanya belajar, maunya akurat nanya itu. Makanya Jibril kan akurat dia bertanya tak panjang, apa itu iman, selesai, apa itu Islam, apa itu ihsan, apa tanda kiamat, nggak banyak-banyak. Nah maka dijelaskan, diuraikan, oh ini dapat dia, insya Allah ya. Ini hal-hal yang sebenarnya menjadi satu yang sangat perlu dipikirkan. Jadi murid itu jangan cuma spekulasi aja. Kau tanyalah, kau nggak pernah bertanya kau ini, katanya. Nah ditanya, jadi dia bingung apa nyusun pertanyaan lagi apa, akhirnya nggak karu-karuan. Jadi tanya aja masalahnya, diulang kembali pun nggak ada aja salahnya itu kan. Masalah apa, bumi, ya tanya balik, apa bumi itu bu, misalnya kan, bumi ialah begini-begini, tadi kan sudah dijelaskan. Kita perlu, karena berulang-ulang itu akan memberikan satu kekuatan ya. Apalagi kalau kita buka Quran aja pun seperti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Allah ulang sampai 33 kali lebih kurang itu kan ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, itu diulang juga oleh Allah sebagai penguatnya itu. Dan Rasul juga khutbah selalu juga mengulang isi khutbah itu dengan suara yang lantang, agar apa? Agar jelas. Ya tidak ada salahnya ya, pertanyaan itu diulang kembali sebagai satu nilai yang akurat sebagai seorang murid ya. Nah kemudian juga ungkapan pertanyaan itu harus tenang ya, dan bertahap. Jadi tenang, apa itu iman ya Muhammad, apa itu iman? Dah jawab, apa itu Islam? Ya tentunya habis keyakinan, apa bukti keyakinan? Praktek. Habis praktek, apa bukti lagi? Sikap. Apa itu ihsan? Kan bertahap dia. Ya jadi ada tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan seorang anak didik untuk memperoleh ilmu yang baik ya, ilmu yang benar itu ya. Ini hal-hal yang kadang-kadang tidak menjadi satu perhatian khusus. Nah kemudian mendengarkan jawaban setelah bertanya. Jangan pula nanti habis bertanya melengos sana melengos kemari, ketawa-ketawa dia, macam-macamnya pede kali dia. Ya kalau udah namanya awak bertanya, dengarlah betul-betul, dengerin cakap guru itu, karena kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita tanya, dan kita memang menginginkan keilmuan itu. Ini kan kadang-kadang sekedar spekulasi aja, dia bertanya supaya dia dianggap pandai. Habis itu dia tengok sana, tengok sini, tengoknya kawannya, kagum nengok pertanyaan dia. Oh salah, itu keliru besar tuh anak yang begitu ya. Jadi begitu dia bertanya, dengar betul-betul pertanyaan itu, dia tenang, dia perhatikan. Nah, inilah hal-hal yang sebenarnya juga ya secara sistem pendidikan memberikan dukungan keilmuan yang baik dan benar dia. Nah baru yang terakhir adalah bahwa dikatakan di sini belajarlah sejak remaja ya, artinya fokus kepada ilmu itu sejak remaja itu. Karena kalau dilihat di dalam riwayat itu, Jibril itu bersih macam seorang anak muda yang datang, pakaian bersih, tidak ada debu sedikit pun, penampilannya indah, bagus. Nah ini kan artinya sama kita ya, waktu-waktu itulah ya, bukan berarti udah tua nggak bisa belajar, tapi memang waktu untuk menyerap ilmu, insya Allah waktu muda itulah dia. Makanya orang Arab sambil mengatakan at-ta'allum fi sighari kan naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. Apa yang digoreskan itulah yang nampak. At-ta'allum fil kibari kan naqshi 'alal ma'. Ya, belajar di waktu dewasa tua itu bagai melukis di atas air. Ya, dapat pangkal hilang ujung, dapat ujung hilang tengah, dapat tengah hilang ujungnya lagi atau pangkal. Itulah kalau udah tua itu. Semalam saya lupa apa itu yang di ujung tuh ya. Oh ini, oh iya ya. Semalam yang ujung saya tahu, yang tengahnya pula saya lupa. Ada tua begitulah dia, aku boleh buat kita bilang. Ya, saya kira demikian, wallahu a'lam.